Makanya nanti kita akan usung visi itu dengan misi yang pertama terkait dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, tentunya berkualitas dunia, dengan pendidikan belajar jarak jauh. Kemudian yang kedua terkait dengan penyelenggaraan penelitiannya, pengabdian kepada masyarakat, kemudian juga tentunya mengembangkan budaya sepanjang hayat yang menjadi ciri khas dari UT. Sebenarnya visi misinya seperti itu. Jadi kita mendorong nanti lulusan dari PGSD ini ya untuk bisa berkiprah tidak hanya nasional tapi secara internasional. Gitu sih. Oh baik. Di sini untuk PGSD yang baru ya, yang prajabatan di UT, untuk profil lulusannya seperti apa? Ya tentu Prodi PGSD ketika sudah lulus harapannya nanti akan menjadi tenaga pendidik ya, tenaga pendidik di SD. Jadi kenapa bukan jadi guru SD? Secara aturan itu disebut guru itu sudah menjadi profesi atau sudah punya sertifikat profesi. Nah jadi sekarang itu lulus dari S1 manapun itu belum menjadi guru untuk pendidikan ya, belum jadi guru, itu namanya pendidik atau tenaga pendidik. Maka profil yang pertama adalah tenaga pendidik di SD. Kemudian yang kedua terkait dengan profil sebagai asisten peneliti atau peneliti pemula. Nanti harapannya dari mata kuliah yang dikembangkan, kemudian mata kuliah yang ada, ini mendorong para mahasiswa dan nanti lulusannya bisa sebagai peneliti, baik pun itu sebagai peneliti pemula. Ya tentunya peneliti pemula itu di sekolah dasar. Yang ketiga menjadi praktisi atau konsultan pendidikan, karena ada beberapa mata kuliah, nanti mata kuliah pilihannya yang bisa mendorong para mahasiswa untuk menjadi konsultan atau praktisi. Nah itu adalah profil lulusan dari Prodi PGSD. Nah gitu Mas. Ya. Baik, untuk yang profil tersebut ya. Dan di sini kan dasar-dasar hukum untuk PGSD yang baru itu seperti apa hukum-hukumnya? Ya. Akan banyak jadi pertanyaan, apa bedanya Prodi PGSD yang sekarang sudah berjalan dengan yang PGSD yang prajabatan. Istilah prajabatan ini berarti dia itu belum menjadi guru. Berarti sudah bisa ya? Iya, jadi selama ini kan yang masuk ke pendidikan, apakah itu PGSD, pendidikan kimia, apapun yang ada di EPKIP itu harus sudah punya surat keterangan mengajar atau SK sebagai guru. Nah, untuk yang sekarang ini itu tidak memerlukan SK mengajar, tidak memerlukan surat keterangan mengajar atau SK sebagai guru. Nah, artinya fresh graduate ini baru lulus nih tahun ini punya jasa. Benar. Nah, silakan bisa masuk. Berarti untuk yang tidak punya pengalaman keterangan surat mengajar itu bisa sekarang ya. Jadi, sudah dibuka. Jadi siapa yang minat untuk yang masuk ke PGSD yang prajabatan UT, mari daftar di UT segera. Nah, tapi masalahnya terus dari dulu kenapa nggak dibuka dari dulu? Itu kan kenapa nggak dibuka dari dulu? Jadi kita itu memang harus berlandaskan semuanya dengan aturan. Ya, dari aturan. Jadi kita setelah PTNBH, Pak Rektor sudah menyampaikan dari surat keputusan Rektor bahwa di nomor 286 tahun 2024 tentang penyelenggaraan program studi bagi PGSD dan PG PAUD yang masukannya itu bukan dari guru, artinya prajabatan. Nah itu atau istilah pendidikannya prajabatan atau free service training ya. Jadi tidak sebagai guru. Jadi sudah ada aturannya dari surat keputusan dari Rektor. Dengan mempertimbangkan tentunya dari surat Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka bahwa diperbolehkan persetujuan untuk membuka penyelenggaraan prodi PGSD dan PG PAUD yang masukan dari non guru atau prajabatan ini. Jadi bagi para penonton nih sini, para siapa nyebutnya apa nih? Sahabat UT sih biasanya. Bisa sahabat UT, bisa sobat UT. Para sahabat UT yang sekarang mungkin lagi menunggu-nunggu kan? Iya, tanggal 6 kemarin sudah dibuka, menunggu-nunggu prodi mana yang cocok. Kalau misalnya memang punya cita-cita untuk menjadi guru, menjadi pendidik, tentunya pendidik di sekolah dasar, nah ini bisa bergabung. Saya baru lulus, boleh silahkan, siap sekarang sudah bisa. Jadi tidak harus
ngajar dulu, tidak harus honor dulu. Jadi sekarang sudah bisa, silahkan. Jadi payung hukumnya sudah ada, kemudian kita juga sudah punya akreditasi. Tentunya akreditasinya apa? Akreditasinya tentunya akreditasi A, ya. Program studi PGSD dan PG PAUD itu udah A. Jadi udah tidak ada keraguan lagi, keraguan lagi untuk emang di UT ada ya untuk yang guru ada ya. Jadi PGSD, PG PAUD sebenarnya PGSD dan PG PAUD di semester ini sudah membuka yang prajabatan atau non guru. Baik, berarti udah prodi baru, lalu sudah akreditasinya sudah A ya. Iya. Kalau minat silakan mahasiswa UT untuk mendaftarnya. Di sini untuk saya pertanyakan lagi, definisi untuk PGSD itu seperti apa definisinya? Definisinya ya. Jadi yang tadi yang saya sampaikan bahwa yang prodi PGSD prajabatan ini untuk siapa sih? Untuk benar. Siapa sih ya? Maksudnya itu untuk siapa sih? Jadi layanan PGSD ini yang prajabatan ini bagi teman-teman nih yang lulusan dari SMA ya, belum jadi guru. Benar. Belum mengajar ataupun misalnya sekarang lagi bingung mau kuliah di mana, punya cita-cita jadi guru boleh silahkan daftar. Atau bagi teman-teman misalnya yang sudah lulus D1, D2 ataupun D3, misalnya sudah lulus nih sekarang sudah bekerja tapi bukan jadi guru bekerjanya. Beda gitu. Iya, beda. Tapi saya ingin mengabdi jadi guru. Nah, silahkan bisa daftar. Nah, untuk yang masukan SMA tadi, yang dari fresh graduate atau misalnya yang belum punya ijazah selain SMA, itu bisa nanti polanya adalah pola yang biasa, non RPL. Jadi masuk dari semester 1, ada 9 semester. Untuk PGSD ini, sebagai informasi ada 9 semester. Jadi dari semester 1 sampai semester 9. Jadi mulai dari awal. Nah, tapi untuk yang masukan dari D1, kemudian D2, D3, misalnya dari D3 ekstrim nih ya, D3 teknik nuklir misalnya misalnya nih. Mau mengabdi jadi guru, saya mau mengabdi jadi guru atau misalnya mau istilahnya mengabdi jadi guru, saya mau tidak mau dari awal, saya mau merekognisi dulu pernah kuliah. Nah, bisa. Jadi mengajukannya nanti RPL. RPL berarti ya. Nah, nanti dilihat dari mata kuliahnya, dari kesetaraan mata kuliahnya. Misalnya dulu pernah mengambil pendidikan agama Islam misalnya. Benar. Sekarang kan di kurikulum yang sekarang ada mata kuliah pendidikan agama Islam. Ya ngapain ngambil lagi atau nanti bisa dikonversi atau direkognisi, disebutnya di RPL. Silakan bisa mengajukan. Nah, nanti dilihat berapa banyak sih mata kuliah yang belum dibahaskan ya. Maka itu yang nanti akan dilakukan registrasi. Walaupun di PGSD ini memang sampai saat ini layanannya masih SIPAS atau sistem paket. Jadi mau dari misalnya ya, nanti pembebasannya itu di semester 1 itu ada 2 mata kuliah yang belum dibebaskan. Kemudian di semester 2 ada 3 mata kuliah yang dibebaskan, maka tetap bukan di semester 2, mulainya dari semester 1. Jadi itu memang kebijakan yang sampai saat ini masih ada di prodi PGSD. Jadi tidak menerima non SIPAS untuk yang PGSD gitu. PGSD dan PG PAUD. Wah, baik. Selanjutnya nih ya, untuk berkas-berkas persyaratan masuk PGSD prodi baru itu seperti apa aja persyaratannya? Ya, tentu kalau misalnya berminat, kemudian mau cari tahu nih PGSD persyaratannya apa? Tentunya buka admisi sia.ut.ac.id. Mungkin kalau di Instagram yang sudah setiap hari itu sudah ada tuh link untuk daftar. Pasti sudah ada. Nah, persyaratannya apa saja? Mudah persyaratannya ya. Jadi hampir sama dengan dengan prodi yang lain berarti ya. Dengan prodi yang lain untuk yang RPL baik yang non RPL atau yang RPL. Mulai yang pertama dari formulir pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen. Itu yang bermaterai. Itu dari mana sih bisa cantik ya. Jangan ya tentunya jangan yang rapi lah. Yang formal ya jangan
kan sampai kayak gini gitu. Jangan, jadi yang formal. Ya, jadi ya kayak foto KTP ya, yang formal. Kemudian setelah itu scan KTP asli ya, yang berwarna. Jadi harus kelihatan tuh nama, kemudian nik, tanggal lahir dan sebagainya harus jelas. Biasanya kan KTP yang mungkin 5 tahun yang lalu nggak kebaca, nah diusahakan harus kebaca. Kenapa? Karena basis datanya nanti kan pada saat verifikasi identitas di sana. Itu secara administrasinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu scan ijazah, legalisasi ijazah. Jadi kan biasanya mahasiswa tuh suka langsung ijazah ya, di scan ijazah. Nah, supaya lebih nanti tidak ada yang bolak-balik lagi. Jadi ijazahnya itu baik SMA, D1, D2, D3 itu harus dilegalisasi. Oh, berarti dicap legalisasi ya? Dilegalisasi tentunya. Dilegalisasi ini sesuai, kalau misalnya SMA berarti di kepala sekolahnya, kalau misalnya D1 berarti di dekan atau misalnya dari pejabat berwenang terkait dengan ijazah yang dikeluarkannya. Kemudian itu untuk yang non RPL, sederhana sekali. Yang penting punya ijazah. Secara ini ya berarti secara dari diri mahasiswanya ijazah, kemudian KTP, foto. Yang scan tadi keabsahannya tinggal download, tinggal isi. Kemudian yang parafnya pun sama, tinggal download, kemudian tinggal diisi. Sederhana itu. Yang perlu dipersiapkan sebenarnya adalah persiapan kita nih untuk kalau mau jadi guru berarti harus siap-siap. Wah, benar. Nah, itu. Pertama, kalau jadi guru ya harus siap dengan nanti banyak praktiknya. Jadi beda kalau mungkin ya jurusan yang lain baca modul aja, kemudian tuton, selesai. Kalau ini enggak, ada mata kuliah yang sifatnya dia harus ke masyarakat. Nah, itu harus siap. Nah, nanti tinggal dibaca aja di katalog nanti terkait dengan struktur kurikulumnya. Nah, itu untuk yang biasa. Nah, untuk yang non RPL sekarang, yang RPL, alih kredit. Nah, yang alih kredit ya, transfer SKS ya. Jadi untuk yang non guru ini hanya menerima yang transfer SKS. Artinya tidak boleh sama, misalnya dari S1 ke S1 nggak bisa. Ya, tapi dari SMA ke S1 bisa. Dari D1 ke SMA ke S1 bisa. Nah, jadi harus berjenjang, harus naik. Nah, terus bagaimana yang sekarang ini saya udah S1. Nah, berarti bukan ini. Bukan yang prajabatan, tapi ngambil yang dalam jabatan atau yang sekarang kodenya 118. Tapi itu harus ada minimal 1 tahun mengajar. Atau dalam aturannya sebenarnya minimalnya 2 tahun untuk mengajar. Jadi prosesnya itu adalah nanti RPL. Tapi RPL-nya pola perolehan SKS. Dapat berapa SKS sih nantinya disesuaikan. Jadi bagi yang teman-teman sudah S1, ngambilnya yang dalam jabatan atau yang sekarang ini berlangsung dari kode, kalau misalnya dilihat kode prodinya itu 118. Nah, itu kalau yang tidak memiliki surat keterangan mengajar, nah itu bisa di sekarang itu kodenya 11A, jadi 11A. Oh, baik. Untuk yang PGSD ya, ini informasi aja. Kalau misalnya nanti dicek apa bedanya PGSD, saya milihnya kalau yang Prajab yang mana sih? Nah, pilih yang 11A. 11A. Kalau PG PAUD 12A gitu. Nah, itu aja sih perbedaannya. Kemudian tadi kalau yang RPL, nah RPL ada persyaratan lain yang tentunya harus ada scan. Kalau misalnya teman-teman misalnya belum lulus nih dari D3-nya, boleh, atau D2-nya boleh juga bisa, tapi harus nanti melampirkan screenshot ya, di screenshot nanti bahwa di PD Diktinya itu mengundurkan diri, atau misalnya ya mengundurkan diri, tidak lagi berkuliah di kampus sebelumnya. Kemudian berkas surat keterangan akreditasi dari prodi sebelumnya ya, misalnya kan saya dari D3 universitas lain misalnya akreditasinya B, ya itu harus dilampirkan, atau akreditasinya A.
terus dilampirkan, kemudian screenshot data calon mahasiswa di PD Dikti. Nah, kan kalau di PD Dikti itu ada keterangan bahwa teman-teman itu dari D3-nya sudah lulus atau ini belum lulus. Nah, itu di screenshot saja. Nanti statusnya ya. Iya, dari statusnya itu. Nah, nanti formulir ini nanti di katalog nanti ada ya, bisa dilihat aja. Pada intinya sama saja persyaratannya dengan prodi-prodi yang lain sekarang ini. Jadi tidak ada SK mengajar. Baik, kita ada pilihan ya. Iya. Baik. Selanjutnya untuk struktur kurikulum PGSD itu seperti apa yang baru ini? Ya, yang baru tidak signifikan berbeda dengan yang lama atau yang sedang berjalan ongoing sekarang. Di perbedaannya ada di 2 mata kuliah yang mungkin nanti prosesnya ketika sudah 2-3 semester atau 4 semester ke depan mungkin akan terlihat perbedaannya. Cuman di awal-awal di semester 1 sampai semester 3 untuk PGSD itu tidak ada perubahan. Jadi struktur kurikulumnya harus menempuh, kalau mau lulus sarjana itu harus menempuh 145 SKS. Ya, 145 SKS, kemudian harus lulus semuanya. Tidak ada yang nilai tidak ada yang nilai E. Apalagi di mata kuliah tertentu, kalau kita lihat di katalog itu minimal misalnya kayak PKP misalnya, itu harus nilainya minimal B. Kalau C itu pun harus mengulang. Nah, itu struktur kurikulumnya secara utuh 145 SKS terbagi menjadi 9 semester. Nah, ini perbedaan juga kalau kalau prodi yang lain mungkin 8 semester ya. 8 semester. Nah, untuk yang prodi PGSD dan PGAUD ini adalah 9 semester. Kenapa sih harus 9 semester? Ya. Kenapa? Karena memang kami menyusun bahwa kurikulum ini tersebar nantinya kan mahasiswanya juga harus banyak praktiknya. Kemudian juga kalau yang sudah mengajar berarti kan tidak boleh meninggalkan kelasnya kalau dia guru. Nah, untuk yang ini pun sama. Jadi kita mendesain supaya kurikulum ini bisa diikuti oleh para mahasiswa dengan baik. Tentunya kan kita akan menjadi guru ya. Yang digugu dan ditiru. Nah, itu harus dicermati, dihayati sekali terkait dengan mata kuliah yang ada. Jadi perbedaannya hanya 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah pembelajaran mikro, yang kedua ada mata kuliah yaitu pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Jadi di PGSD dan PGPAUD ini teman-teman tidak hanya mata kuliah teori saja. Teori saja tidak, tapi banyak mata kuliah yang berpraktik, bahkan ada yang praktikum, ada yang mata kuliah praktik. Jadi ada berpraktik, ada praktik, ada praktikum. Jadi mata kuliah itu menjadi mata kuliah penciri dari prodi PGSD dan PGPAUD. Nah, tentunya beban SKS-nya walaupun misalnya 15 sampai 16 SKS, tentu learning experience-nya atau pengalaman belajarnya itu akan lebih punya effort gitu. Ketika teman-teman harus ke sekolah, misalnya ada pengenalan lapangan persekolahan, maka harus ke sekolah, harus observasi, harus melihat sekolahnya ini sesuai atau tidak dengan standar. Kemudian nanti ada guru yang mengajar, kita observasi pembelajarannya seperti apa dan sebagainya. Tentu nanti ada panduan tersendiri. Jadi perbedaannya dari sudut kurikulum dengan yang baru sekarang itu hanya di 2 mata kuliah. Nah, tentunya pada saat nanti sudah masuk akan ada penyamaan persepsi atau nanti ada orientasi baik dari UT daerah maupun dari fakultas atau dari prodi. Gitu terkait dengan struktur kurikulum. Baik, untuk hal tersebut ya. Di sini banyak pertanyaan lagi. Untuk mata kuliah yang praktikum di PGSD itu seperti apa? Ya, tadi sempat saya singgung ada mata kuliah yang pada praktik gitu. Contoh misalnya mata kuliah berpraktik itu ada pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu berarti nanti harus melakukan praktik di kelas, apakah itu praktiknya di kelas ataupun misalnya di kalau yang SIPAS SIPAS seminya itu berarti dia di kelasnya itu dia berpraktik bagaimana mengajar pembelajaran terpadu. Kemudian ada pembelajaran kelas rangkap.
Kemudian ada pendidikan jasmani dan olahraga. Itu kan tidak hanya baca teori aja. Kalau olahraga berarti harus ada ada actionnya atau ada aktivitas yang harus dilakukan. Kemudian ada pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Jadi tidak hanya kita misalnya belajar kemudian mengerjakan tugas dan UAS, tapi harus berguna bagi masyarakat. Contohnya misalnya di dalam mata kuliah ini harus menyusun program, misalnya apakah itu buta aksara misalnya di lingkungannya, apakah itu nanti ada bimbelnya dan lain sebagainya, itu disusun. Nah itu nanti ada panduannya, ada BMP-nya. Kemudian ada mata kuliah praktik, ada pembelajaran mikro dan PLP tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir ada mata kuliah praktikum, yaitu praktikum IPA. Nah, nanti praktikum IPA tentunya ada kit tutorialnya. Nanti disampaikan ke tiap UT daerah, kemudian nanti di kelasnya itu nanti ada 2 kit, ya satu kelas itu biasanya 2 kit tutorial. Nanti teman-teman bisa praktik misalnya membedakan lensa cekung, cembung dan sebagainya. Pokoknya terkait dengan keIPA-an nanti ada praktiknya. Oke, baik. Untuk ke selanjutnya ya, untuk skema PGSD yang baru ini seperti apa skemanya? Ya. Skema layanannya? Ya. Tadi di awal sudah saya sempat singgung bahwa untuk program PGSD dan PG PAUD ini adalah programnya atau jenis layanannya adalah SIPAS atau sistem paket semester. Artinya tiap semesternya itu sudah ditentukan mata kuliah mana. Ya, semester 1-nya 5 mata kuliah ini. Nah, itu sudah ditentukan. Kemudian ada layer keduanya, SIPAS, yang pada saat daftar pertamanya, default-nya itu atau umumnya itu adalah SIPAS non-TTM. Awalnya SIPAS non-TTM. Nah, kemudian nanti kami arahkan untuk menjadi SIPAS semi. Jadi SIPAS semi, apa sih bedanya SIPAS non-TTM, SIPAS semi, dan dulu ada SIPAS penuh. Kalau SIPAS non-TTM, semuanya tutorial online. SIPAS online itu ya? Ya, pokoknya SIPAS non-TTM itu semuanya online. Semuanya tutorial online. Nah, kalau SIPAS semi, itu ada tatap mukanya atau ada webnya. Ya, jadi ada kegiatan sinkronusnya. Kegiatan langsung dengan tutor atau dengan dosennya. Jadi langsung misalnya nanti setelah 20 orang, misalnya teman-teman yang ada di Palembang nih, misalnya ada yang di Palembang, di daerah Musi Banyu Asin misalnya, itu ada 20 orang di sana berasal dari Musi Banyu Asin. Nah, nanti dibuatkan satu kelas, dan nanti harus datang di lokasi tutorialnya, misalnya di SMA terdekat ya. Nanti datang ke sana, kemudian melakukan proses tutorial atau proses pembelajaran. Nah, kenapa masih ada yang kita arahkan SIPAS semi? Karena supaya learning experience selain tutorial online ada tutorial tatap muka. Nah, jadi awalnya SIPAS non TTM, kemudian ketika sudah minimal 20 kita ubah. UT daerah tentunya bukan saya, nanti UT daerah yang akan mengubah ke SIPAS semi, kemudian nanti akan dikelompokkan, dikelaskan, kemudian nanti akan melakukan proses pembelajaran di sana. Itu SIPAS semi ya. Nah, jadi SIPAS non TTM diubah menjadi SIPAS semi. Kenapa sih harus ada dua layanan, ada tutorial online tatap muka? Karena banyak dalam tanda kutip ya, tujuan dari mata kuliahnya ini memang harus ada prakteknya langsung. Jadi kita harus melihat aktivitas secara langsung. Kayak praktikum IPA kan? Benar. Bayang nggak praktikum IPA? Kalau misalnya laporannya hanya foto, siapa yang melakukannya? Nah, walaupun kita siapkan, yang online kita siapkan, praktikumnya dia bisa sendiri dan pengembangan itu. Nah, tapi utamanya adalah nanti ada praktikum IPA yang secara langsung. Gitu sih. Oh, baik. Untuk PGSD yang baru ini prodi ya. Untuk biayanya itu berapa aja itu? Biayanya untuk pendaftarannya dan segala macamnya. Iya, biayanya sangat terjangkau. Ya, jadi tidak ada perbedaan dengan yang sekarang berjalan. Tidak ada. Jadi ketika admisi ya biayanya berapa admisi? Admisi yang kalau yang non RPL itu 100.000. 100.000. Itu admisi 100.000. Kemudian kalau RPL berarti 100.000 nambah lagi. Iya. 300.000. Nah. Tapi kan kebanyakan nih
para calon lulusan ini, saya yakin nih para sahabat UT yang nonton sekarang live ini banyak yang fresh graduate nih, kelihatan banget tuh masih kinyis-kinyis ya. Masih itulah muda-muda. Masih muda-muda, masih generasi generasi Z ya? Kalau sekarang tuh bilangnya Gen Z. Oh, Gen Z. Ya, Gen Z ya. Gen Z itu pastinya kan tidak RPL ya, misalnya banyak yang tidak RPL masuk fresh graduate. Itu berarti registrasinya 100.000. Oh. 100.000 sekali ngopi ya. Ini udah iya merek gitu ya. Itu udah bisa tuh. Kemudian kalau sudah registrasi kan nanti registrasi, kemudian berkasnya sudah divalidasi, sudah dapat NIM nih. Nah, sudah dapat NIM berarti tinggal registrasi mata kuliah. Registrasi mata kuliah nanti itu sesuai dengan yang ada di LIP, lembar informasi pembayaran. Baik. Nah, kalau yang SIPAS non TTM, misalnya nih teman-teman itu nggak ada temennya dan lain sebagainya, atau pokoknya SIPAS non TTM nanti ngambilnya itu SIPAS non TTM, itu biayanya 1,6, kemudian nanti ada biaya pengiriman bahan ajar sesuai dengan lokasinya, berarti nanti bahan ajarnya dikirimkan. Tapi bagi teman-teman yang SIPAS semi, artinya nanti di UT daerahnya itu nanti dikelompokkan jadi kelas. Itu 1,7. Tapi nanti tidak ada biaya untuk pengiriman lagi. 1,7 itu sudah sudah nyampe ke UT daerah atau biasanya ke kelompok belajar atau pokjarnya atau ke salutnya. Tinggal diambil saja. Kemudian sudah ada layanan tatap mukanya. Sudah ada layanan tatap mukanya. Jadi itu 1,7. Nah, jadi SIPAS non TTM, kemudian SIPAS semi. Nah, bagi teman-teman misalnya saya ini semester pertama tuton, semuanya tuton, tapi saya pengalaman belajar saya sepertinya saya harus tatap muka misalnya. Boleh mengajukan tatap mukanya melalui TTM Adpem. Jadi tutorial tatap muka atas permintaan. Tapi tidak mungkin satu orang langsung diiyakan, tapi harus minimal ada 20 orang di satu wilayah itu nanti bisa di TTM-kan. Nah, jadi teman-teman bisa memilih SIPAS non TTM, kemudian ada di biaya TTM Adpem kan. Nah, tapi dari prodi sendiri nanti mungkin akan disosialisasikan lebih lanjut ya, karena ini istilahnya kita perkenalan dulu ya. Jadi yang sekarang ini disampaikan bahwa nanti mudah-mudahan teman-teman bisa memilihnya SIPAS semi gitu ya. Supaya kita lebih enak lah nanti dalam prosesnya gitu. Baik, selanjutnya ini ya untuk prodi PGSD, evaluasi hasil belajar itu seperti apa? Terlalu dini untuk menyampaikan itu, tapi teman-teman semua yang jelas kalau kuliah pasti itu harus ada ujian ya kan, betul kan? Bener dong. Ya kali ujian langsung selesai. Iya, masa kalau misalnya kuliah tanpa ujian, tentu ada ujiannya. Tapi ujian di UT itu luar biasa banyak jenisnya. Ada ketika ujian, ada yang tatap muka, ada ujian online, kemudian nanti ada ujian juga yang disenangi oleh mahasiswa THE atau TK Mixen. Itu sama saja. Jadi ada ada ujiannya. Kemudian kalau di PGSD itu tidak lupa ada ujian secara prakteknya. Praktek mengajar berarti kan harus langsung. Benar. Apakah itu nanti bentuknya yang sinkronus, berarti langsung ada tutornya atau ada dosennya, atau nanti mengirimkan video. Misalnya saya jauh harus mengirimkan video, silahkan. Nanti ada aturan mainnya. Nah, tapi setelah teman-teman di sini, para calon mahasiswa di sini sudah daftar. Nah, kita nanti akan sosialisasikan lebih lanjut gitu ya. Nah, begitu. Tapi jangan khawatir, kuliah di UT, dimanapun, prodi manapun, kalau sesuai dengan aturan, ya lulusnya tepat waktu. Ya. Kemudian IPK-nya pasti luar biasa gitu ya, minimal 3,5 lah ya sekarang ya IPK ya. Gitu. Baik. Gitu Mas. Ya. Di sini sudah banyak masukan lagi Mas di Instagram, komen-komennya nih. Di sini ada akun http ssja.id.
Iya. menanyakan nih, berarti ini lulusan baru juga bisa langsung daftar ya, nggak perlu nunggu 1 tahun dulu? Betul, ya. Jawabannya betul. Jadi tidak perlu nunggu harus mengajar pernah mengajar 1 tahun. Jadi fresh graduate boleh. Ya, begitu. Baik, selanjutnya lagi ada pertanyaan dari YGMTMI. Apakah harus ada pengalaman mengajar untuk mendaftar? Apakah harus ada pengalaman mengajar untuk mendaftar? Itu tidak perlu tadi kan. Berarti silahkan bisa langsung ya. Baik, di sini ada lagi Julian RD menanyakan biaya untuk PPG prajabatnya berapa dan bagaimana pelaksanaan perkuliahannya, apakah online? Oke. Nah, ini mungkin perlu penjelasan lebih ya. Jadi teman-teman yang sekarang ini adalah PGSD ya. PGSD sama nih, pendidikan guru sekolah dasar. PPG Prajab pun Darjab. Tapi sejauh ini pesertanya itu masih given, masih kita itu dapat pesertanya dari kementerian. Ya, jadi kita belum bisa didaftarkan secara secara umum ya, secara umum. Kenapa? Karena memang itu berhubungan dengan kementerian. Jadi kita dapatnya itu misalnya berapa kelas nih untuk PGSD di Bandung. Sekarang ini di Bandung, Majene, Serang, dan Bogor. Nah, nanti akan ada tambahan lagi kalau tidak salah di Palangkaraya kalau tidak salah ya, ada tambahan lagi. Nah, nanti diinformasikan di media sosialnya UT. Jadi beda kalau ini untuk S1 ya, untuk S1 yang pertama nih ya. Baik, di selanjutnya lagi nih ada pertanyaan dari akun Instagramnya dari Fahrurozi 242604. Ini PGSD Prajab yang beasiswa atau mandiri ini? Iya, ini untuk yang ini mungkin tadi pertanyaannya PPG sebenarnya ya. Tapi apakah misalnya ini harus beasiswa atau tidak? Jadi ini dibukanya untuk umum ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di daerah ya, mungkin ini banyak juga yang di daerah yang misalnya ada program dari pemerintahnya, misalnya beasiswa, boleh silakan. Nanti tinggal sampaikan saja bahwa misalnya di daerah itu ada program beasiswa, nah, nanti disampaikan aja. Jadi bisa saja untuk program beasiswanya nanti dari Pemdanya, biasanya di Pemda ya, ataupun misalnya dari instansi lain yang terkait dengan beasiswa, silakan nanti menghubungi ke UT, kan bisa ke UT daerah di mana di yang terdekat itu bisa. Jadi dari PGSD-nya pun untuk saat ini memang belum ada program beasiswa secara pure yang dari UT. Biasanya itu ada dari KIPKA kan biasanya, KIP kuliah. Benar. Nah, KIP kuliah, tapi KIP kuliah belum ke PGSD. Mungkin program Prajab dari pemerintah, lulusan dapat gelar GR? Oh enggak, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini PGSD bukan PPG, jadi gelarnya SPD. Dan itu belum jadi guru, jadi tenaga pendidik tadi ya. Kalau yang mau jadi SPD GR yang untuk punya sertifikat pendidik atau sertifikat sebagai profesi sebagai guru, itu harus PPG. Ini namanya PGSD. Cuman orang pada terdistrak dengan ada kata prajabatan gitu ya. Prajabatan itu sebenarnya untuk pemilihan prajabatan itu sebenarnya untuk teman-teman yang belum menjadi guru gitu. Yang belum menjadi guru atau belum pernah sebagai guru atau sebagai pendidik, belum punya surat keterangan mengajar, disebutnya prajabatan. Jadi umum seperti universitas lain yang ada LPTK yang lain yang punya PGSD, kan biasanya dari SNPTN tuh milih PGSD di mana, di universitas yang lain misalnya. Ya sama, ini pun dibuka untuk umum. Nah, mudah-mudahan nanti jumlah mahasiswanya teman-teman pada
tertarik gitu bergabung, silahkan. Jadi silahkan dari sekarang mulai itu ya. Silakan mulai mendaftar untuk calon-calon mahasiswa UT apabila minat di PGSD ya. Selanjutnya ini ada akun Vibes of Famel. Perbedaan PGSD prajabatan dan di dalam jabatan apa ya Min? Dan untuk lulusan SMA atau sedang mengajar, pilih PGSD yang mana? Oke, ya. Apa bedanya prajabatan dan jabatan tadi? Prajabatan teman-teman belum pernah jadi guru atau belum secara legalitasnya berarti teman-teman belum terdaftar dari Dapodik, belum punya SK mengajar, belum punya surat keterangan mengajar, berarti teman-teman dan sekarang ini profesinya bukan jadi guru aja gitu. Jadi sekarang apakah itu profesinya bukan profesi ya? Misalnya sekarang lagi lagi nganggur, misalnya lagi gak ngapa-ngapain ya. Jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Nah, silahkan mau berminat silahkan. Nah, jadi itu prajabatan. Kalau yang dalam jabatan, teman-teman ini misalnya sekarang sudah jadi guru, jadi ngonor. Misalnya di sekolahnya, di SD-nya, di SD di daerahnya gak ada guru misalnya. Teman-teman sekarang sebagai guru, apakah guru infal dan lain sebagainya misalnya, punya keterangan mengajar. Nah, itu daftarnya sebagai PGSD yang di dalam jabatan. Nah, bedanya untuk di sistemnya sebenarnya di pendaftarannya, kalau PGSD dalam jabatan itu ada 118. Oh, 118 ya. 118. Kalau yang prajabatan itu kodenya 11A atau 11A. Oh, baik. Ya. 118 dan 11A. Kalau PG PAUD 12 kalau nggak salah 121 ya, 122 ya, lupa saya. Pokoknya 122 atau 121. Untuk yang prajabatannya itu 12A, jadi 12. Jadi 11-12 lah. PGSD PG PAUD 11-12, tapi ada A-nya gitu. Nah, itu ya, jadi 11-12 biar gampang inget ya. Biar gampang diingat ya. Gitu. Selanjutnya ada akun DWSSPTNI. Gimana cara daftar dan sistem kuliah prodi PGSD prajabatan di UT? Ya, ini kok dari tadi ya akunnya itu akun ini ya susah dibaca. Iya, namanya juga suka aja DWSSPTI. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Apa-apa. Iya, harusnya akunnya yang namanya asli ya. Iya, nama asli ya. Nanti kalau ini takutnya akun palsu nih, akun kedua nih. Second akun ini. Ya. Gimana cara daftarnya? Sekarang mah gampang ya, tinggal ada yang namanya YouTube ya, atau lihat di Instagramnya UT kan ada di sana. Jadi daftarnya masuk ke admisi stripsia.ut.ac.id. Di sana tinggal ada, kalau misalnya ada videonya di sana ditampilkan. Di sana ada formulirnya, di-download. Itu masuk ke sistem aja, diikuti. Cuman yang perlu dipersiapkan adalah tadi berkas-berkasnya, legalisasi ijazah dan transkrip nilai, kemudian KTP, foto, kemudian dari lembar keabsahan, kemudian juga lembar paraf. Itu yang disiapkan, kemudian diupload. Kalau sudah, berarti nanti akan dapat lip pembayaran untuk admisi. Benar. Berapa? 100.000 ya. 100.000. Nah, kalau sudah 100.000 dibayar, berarti kita sudah dapat NIM. Kalau sudah, kita tinggal registrasi mata kuliah. Benar. Nah, setelah untuk hal tersebut ya, selanjutnya lagi di sini ada akun Gemini Kristina. Ada batasan usia nggak Kak untuk ikut prajabnya? Batasan usia. Universitas terbuka pada hakikatnya kan pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada batasan. Yang dibatasi itu hanya pasukannya aja. Pasukannya harus minimal SMA. Atau sederajat. Tidak hanya SMA ya, MA. Bahkan kalau misalnya paket C bisa juga. Boleh. Misalnya kan banyak sekarang itu yang homeschooling ya. Kan jika punya jasanya paket C, misalnya kesetaraan paket C itu bisa. Jadi tidak. Nah, tadi saya belum selesai tadi jawab satu lagi. Selain tadi admisi, kan sudah admisi nih. Sudah admisi, jangan lupa kalau sudah registrasi bayar. Nah, itu nih masalahnya mahasiswa UT itu. Ketika sudah admisi, berkas-berkasnya sudah lengkap juga. Apa kelupaan berkasnya? Nah, udah registrasi, udah lipnya udah ada nih. Lupa bayar.
Nah, biasanya kayak gitu. Itu dia. Apa enggak antara berkasnya tidak lengkap, tidak ada berkasnya mungkin. Kalau sekarang harusnya sih berkasnya lengkap ya. Apa coba yang PGSD yang susah? Yang sekarang masuk ke PGSD. Sekarang bener ya. Iya, sama kayak yang lain. Jadi, nah jangan lupa kalau sudah nanti bayar sesuai dengan LIP. Dan paling penting sebenarnya kalau sudah nanti ketika memang domisili kita dekat dengan UT daerah, nah itu bisa komunikasi dengan UT daerah. Untuk lebih cepatnya. Iya, misalnya Pak di UT daerahnya misalnya apakah nanti ada kelompok belajarnya? Nah, nanti dikomunikasikan aja ya, gitu. Kemudian sistem pembelajarannya ada yang tatap muka, ada yang online. Nah, jadi itu sudah lumrah lah sekarang ya, sudah istilahnya sudah hybrid. Jadi tidak hanya tatap muka, ada online. Jadi kalau misalnya saya bisanya online semua ya silahkan pilih yang online semua. Tergantung mahasiswa ya. Betul sekali. Gitu. Oke, selanjutnya ada Abigail _Andy. Kalau sudah masuk Dapodik, gimana Kak? Apakah bisa ikut prajab? Kalau sudah masuk Dapodik gimana? Apakah sudah bisa ikut prajab? Ya kalau misalnya sudah Dapodik berarti kan sudah dapat SK mengajar. Berarti pilih kurikulumnya atau pilih prodinya itu yang PGSD-nya yang 118. Ya. Kenapa sih harus dibedakan yang 118 kemudian 11 ini yang belum jadi guru kemudian sekarang sudah jadi guru? Kenapa? Karena kalau yang sudah punya Dapodik berarti kan dia sudah bekerja. Baik. Berarti sudah mengajar. Sudah mengajar, setiap hari mengajar. Baik. Sekarang bayangin kalau misalnya harus ngajar, terus harus kuliah, dan mata kuliahnya itu harus ada mata kuliah misalnya PLP, ditempatkan misalnya nyari sekolah, kan dia sudah menjadi guru, berarti tinggal dimatapkan saja. Jadi mata kuliahnya nanti, mata kuliahnya beda. Kalau yang prajabatan itu ada PLP, untuk yang dalam jabatan itu ada namanya PKM. Jadi pilihlah yang prajab. Kalau saya mau ikutnya yang yang prajab aja, ya silakan. Ya, tergantung ya sesuai. Ya berarti nanti persyaratannya harus dilengkapi. Dikurangi justru, jangan yang SK mengajarnya jangan diupload. Gitu. Oke, baik. Berarti untuk hal tersebut tergantung dari itu ya calon mahasiswa tersebut. Betul. Sesuai dengan berkas-berkasnya apakah sudah punya atau belum. Ya. Gitu. Oke, selanjutnya ada Dilak NV. Terus gimana ini yang mau lulus dan udah ngehonor? Harus keluar baru bisa ikut prajab. Terus gimana ini yang mau lulus dan udah ngehonor? Ya, enggak, kalau misalnya yang udah mau lulus, yang udah ngehonor, sekarang ini udah jadi mahasiswa atau belum, pertanyaannya ya Dila ini, apakah dia sudah mahasiswa atau misalnya Dila ini sudah jadi mahasiswa. Ya tinggal dilanjutkan aja, toh nanti dapat sarjana pendidikan yang sama, toh nanti dapat akreditasi ketika lulus, dapat ijazah dengan akreditasi ijazahnya yang akreditasi A gitu. Jadi silahkan, kemudian harus keluar dari bisa ikut prajab. Ya berarti ini kalau misalnya dia belum jadi guru, misalnya dia belum jadi sudah jadi guru misalnya, kalau sudah jadi guru maka nggak perlu yang prajab, ada yang dajabnya aja yang 118. Baik, sudah tidak terasa ini di penghujung acara. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, ada yang mau disampaikan Bapak untuk prodi yang baru PGSD-nya? Oke, prodi PGSD yang baru. Oke, baik teman-teman. Jangan khawatir dengan diksi atau pemilihan apakah ini prajab, dajab. Membedakannya sangat sederhana. Jadi kalau PGSD yang kalau misalnya teman-teman di sini calon mahasiswa yang belum pernah menjadi guru, itu pilihlah yang prajab. Prajabatan, artinya prajabatan itu prajabatan berarti benar-benar ini bukan guru, bukan profesi seorang guru atau pendidik. Nah, bagi teman-teman yang sudah jadi guru, pilihlah yang dajab atau sekarang istilahnya PPG masukkan dari KPMM atau kode dengan 118. Nah, bagi teman-teman semua di sini yang masih ragu terkait dengan mau kuliah di mana, ya tentunya kalau sekarang kuliah yang enak itu berarti yang fleksibel ya. Benar. Ya? Nah, berarti silahkan bergabung. Ayo bergabung untuk calon-calon mahasiswa. Betul.
saya di sini sebagai ketua program studi PGSD mengajak pada teman-teman semua yang punya cita-cita, punya keinginan, kemudian punya passion menjadi seorang didik sebagai guru atau sebagai guru, khususnya guru SD, silahkan bergabung di program studi PGSD, baik yang free service, artinya yang prajabatan maupun dalam jabatan. Nah, khusus untuk yang kali ini berarti teman-teman yang prajabatan yang belum menjadi guru silahkan bergabung. Gampang kok, daftarnya 1 jam. Kecepatan ya? Kecepatan lah. Kelamaan nggak? Kelamaan. 30 menit. 30 menit lah kalau nggak. Iya, kalau apa? Kalau 1 jam itu mungkin nyari berkasnya dulu. Iya, betul ya. Nah, yang paling penting juga kan tentu biaya. Biaya. Bentar, sekarang 1,7 udah dapet modul. Benar. Nanti tinggal belajar berarti ya. Tinggal mengajar untuk menguatkan. Sangat terjangkau. Iya, oke. Gitu ya. Baik, sebagai penutup acara pada hari ini, saya ada sebuah pantun untuk sahabat-sahabat UT. Makan tape di piring merah. Pak RT namanya Mali Tontong. Mau tahu kampus SPP yang paling murah? Cuma di UT saja, nggak nguras kantong. Wah, luar biasa. Mau balas tuh pantun Enggak lah. Baik. 1, 2. Selesai sudah untuk acara. Baik, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cakep. Tuntutlah ilmu sampai dapat. Jangan lupa kuliah di UT. Sampai ketemu semester depan. Baik, selesai sudah untuk acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada